Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena itu, kalau cuma karena punya beristrikan 70 sekian, makan minum yang banyak, kamar cukup di dunia. Orang bisa punya pasangan di dunia. Saya dengar ada seorang tua di sesepuh di Bangka punya istri 70. Wallahu alam gimana ceritanya. Ya, saya dengar ada seorang wali yang aneh di Jambi sudah meninggal, punya istri 99. Ya mungkin dia 4 atau gimana saya nggak tahu. Tapi banyak sekali. Jadi kalau cuma sekedar mendapatkan pasangan di dunia boleh, dengan cara yang tentu sudah ditentukan. Tapi kita masuk surga bukan untuk itu. Kalau cuma surga itu surga syahwat, di sini ada, ya. Kita masuk surga karena bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin luruskan orang yang belajar tasawuf tapi nggak belajar akidah dengan baik. Apa kata kawan kita yang belajar tasawuf tapi tidak belajar akidah? Gak usah harap-harap surga. Oh, maksudnya apa? Gak ada surga, gak ada. Langsung ke Allah. Nah, ini orang nggak paham bahwa mau ketemu Allah di mana? Surga. Ini yang dilupakan orang awam, masuk surga karena syahwat. Tapi orang yang kenal Allah masuk surga karena ru'yat, karena ingin jumpa dengan Nabi Muhammad, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beda motif kita masuk surga dengan orang awam. Nah, maka teman-teman walaupun tidak bisa baca kitab, tapi dalam bab ini jangan sampai jadi orang awam. Ya, udah ngaji sekian tahun kok masih awam, ya. Dan jangan ngomong gini, saya mu'alaf. Kapan mu'alafnya? 13 tahun lalu. Ya. Saya mu'alaf. Kapan mu'alafnya? Tahun 86. Wah, sama lahirnya mas saya berarti itu. Enggak begitu orang menyebut dirinya. Mu'alaf itu kemarin kita masuk Islam baru kita sebut kita mu'alaf. Ya, mohon maaf kalau ada yang mu'alaf. Tinggalkan istilah itu, katakan saya muslim, pembelajar. Ya. Dari Ka'ab bin Ujrah, beliau mengisahkan kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu 7 nafar. Satu kali Nabi lagi keluar ke tempat kami nongkrong. Ma'ajlasakum, Nabi nanya, apa yang buat kamu nongkrong-nongkrong di sini? Ya. Lalu para sahabat menjawab, jalasna nantazir as-salah. Wahai baginda Rasulullah, kami duduk di sini untuk menunggu sholat. Kami nongkrong, bukan sekedar nongkrong, tapi kami duduk-duduk ini nunggu waktu sholat. Fa'aramma ay sakata qalilan. Lalu Nabi terdiam sejenak. Thumma aqbala alaina, lalu menghadap kepada kami. Faqala, hal tadruna ma yaqulu rabbukum. Ternyata Nabi keluar dari kamarnya sekedar menemui sahabat karena mendengar Allah berkalam. Apa yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW, ya? Ya. Nabi nanya dulu, kamu tahu nggak Allah berbicara apa tentang kamu? Lalu kami jawab, fa inna rabbakum yaqul, Allah berkalam, man shalla salata li waqtiha wa hafaza 'alaiha wa lam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha falau 'alaihi ahadun an udkhilahu al-jannah. Siapa yang menunaikan salat dan menjaga waktunya tepat waktu, falahu 'alaihi ahadun, maka dia telah mengambil janjiku, dia pasti masuk surga.
Sudah begitu belum sama sholat? Belum ya? Berarti belum tahu sholat itu ngapain. Sholat itu taunya cuma niat, takbir, Fatihah, sampai ujungnya Assalamualaikum. Itu ngapain itu? Orang sholat itu ngapain? Niat, takbir, Fatihah, itu ngapain namanya? Baca-baca ya, baca hafalannya. Hafalannya dikit juga paling kuliah kulhu, alakumut takatsur, alam nasyrah. Enggak juga kita setoran hafalan. Ngapain sholat itu? Apa yang dilakukan seseorang di dalam sholatnya? Nah, maka kita loncat sedikit ya, di halaman 63 bagian bawah, anna salata silatul abdi bi rabbih tarfa'ul hujuba bainal musalli wa baina rabbih azza wa jalla. Salat itu silat. Nah, kata silat diambil dari ini. Yang bikin silat kan kiai di Sumatera, di Jawa bikin namanya nyambung hati dengan Allah, lalu diturunkan dalam bentuk gerak, jurus dan kuda-kuda, disebut silat. Maka silat itu ada silat yang cuma jurus zahir, ada yang silat hakiki, yaitu terhubungnya gerak hati kepada Allah, sehingga dia mengatakan la fa'ila illallah, tiada gerakku kecuali digerakkan Allah. Itu baru namanya pesilat sejati. Jadi ini mohon maaf, saya tidak mau menggurui para jawara, tapi kalau ada di antara antum ini jawara, ente belum jawara kalau belum fana dalam fi'il perbuatannya Allah, belum mengatakan, belum merasakan gerakku ini adalah geraknya Allah, tiadalah gerakku kecuali digerakkan Allah. Jadi kita tiadakan gerak kita, lalu kita nyatakan bahwa Allah yang bergerak. Bukan berarti kita salah, lalu Allah yang disalahin, bukan. Kalau Allah yang bergerak, kalah atau menang? Sempurna atau kurang? Nah, kalau kita geraknya kurang, berarti kita belum fana, belum lebur dalam cinta fiilnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi itu dapat gelar Saifullah, pedangnya Allah. Itu maksudnya apa? Dia kalau nebas, bukan dirinya lagi yang nebas, itu sudah Allah yang bekerja. Maka Sayyidina Hamzah, satu orang bisa melawan 5 orang, dan itu kuat. Antum kuat nggak? Satu orang lawan 5, dan itu kalah semua. Itu Sayyidina Hamzah, ya. Maka disebut di sini as-salat, anna-salat fiha silatul abdi bi rabbi. Salat itu adalah silat. Silat artinya penghubung antara si hamba dengan Tuhannya, ya, antara kekasih dengan yang dikasihinya. Tarfa'ul hujuba bainal musalli. Nah, kenapa sholat itu kemudian dimulai tangannya diangkat? Itu namanya proses mengangkat hijab. Penghalang antara kita dan Allah itu apa? Kita merasa diri kita besar. Maka sholat itu dimulai dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi kecilkan diri, barulah terasa besarnya Allah. Di situ seseorang hamba baru sah namanya bertawajuh, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hadis, innal abda idza qama fi shalah futihat lahul jinan. Seorang hamba kalau sholat itu, kalau azan yang dibuka pintu langit, kalau sholat yang dibuka pintu surga. Lebih canggih mana? Maka banyak ulama berbeda pendapat dulu, lebih afdal muazzin atau imam? Jawabannya ini, muazzin membuat langit terbuka, kalau imam takbir dia membuat surga terbuka. Jadi lebih tinggi mana? Tetap lebih tinggi imam. Berarti imam sembarangan orang kan? Enggak.
Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, dalam Tasdibitul Fuad, ya meskipun di antara anak-anak kami, remaja kami banyak yang hafiz Quran, tapi kami tidak yuqaddimuhu fis shalah, tidak menjadikan dia imam. Kenapa? Yang imam mesti yang kenal Allah, bukan orang yang hafal kalam Allah. Kenal Allah, bukan hafal. Kalau cuma hafal, burung beo bisa. YouTube juga hafal. YouTube 30 juz ada? Ada, Pak. Orang yang kenal, bukan tua. Sorry, jangan sok-sokan sok tua. Emang antum kalau tua terus berhak jadi imam? Tua-tuaan lah. Gak ada urusannya tua. Ya, ketika Nabi SAW menyebut tua, itu ada asbabul wurudnya, ada kronologisnya. Ada satu angkatan sahabat umurnya berbeda, tapi Islamnya sama, hafalannya sama. Lalu ada perdebatan di kalangan sahabat, siapa yang jadi imam? Nabi bilang, yang duluan Islam. Terus mereka sama Islamnya, ya sudah, yang hafalnya paling bagus, yang paling banyak. Ternyata hafalnya sama semua. Terakhir, jadi opsi terakhir, akbaruhum sinnan, yang paling tua jasadnya, biologisnya. Terlihat kesalahpahaman kita hari ini bahwa yang imam mesti orang tua. Enggak. Yang disuruh jadi imam, kata Nabi SAW, aqra'uhum, satu riwayat yang paling aqra' itu ajma', nggak mampu mengumpulkan ayat antara zahir dan batinnya. Dan yang kedua, a'lamuhum bi kitabillah, begitu riwayatnya, yaitu yang paling mengenal ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah. Berarti yang jadi imam itu orang yang tua kealimannya, bukan yang tua hafalan dan jasadnya, bukan, ya. Mohon maaf, kebanyakan kita masih terjebak dengan pemahaman tua-tua, ya. Akhirnya banyak masjid yang ngimamin orang tua yang tidak pernah belajar tajwid. Betul nggak? Baca Fatihahnya salah, gimana yang lain mau benar? Baca Fatihahnya udah salah. Oh iya, assalamualaikum. Sehat sampai luar, Mas. Yang sering sholat di awal waktu banyak nggak? Atau senangnya di akhir waktu? Nah, dua-duanya, tiga-tiganya pertengahan waktu itu ada dalilnya semua, ya. Al-waktul awal, ya, waktu pertama, ridwanullah, itu keridhaan Allah. Wal akhir afullah, orang yang sholatnya agak di akhir, insya Allah masih dapat maaf dari Allah. Ya, pilih mana, dapat ridho atau maaf, beda kan? Orang yang diridhoi, mau dia apa dikasih. Kalau orang yang dimaafkan, tunggu dulu, apa yang dia mau belum tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Allah itu yang maha sempurna tetap saja memamerkan sholatnya seorang hamba kepada malaikat di langit. Ya, ada satu riwayat di sini, masih halaman 63, ya. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum", bergantian kepada kamu para malaikat, yaitu malaikatun bil-lail wala malaikatun bin-nahar, yaitu malaikat siang dan malam. Itu malaikat yang datang tadi malam, itu dia naik ke atas, dan ke atas lamanya 500 tahun. Jadi dia nggak turun-turun lagi tuh. Makanya subuh tadi disebut masyhuda, ya.
bacaan subuh tadi itu disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Para malaikat yang perjalanannya 500 tahun turun, nunggu kita sehari, lalu 500 tahun naik. Lama atau sebentar itu? Lama sekali. Maka malaikat yang naik itu dia nggak turun lagi hidup. Jadi yang turun itu malaikat yang lain lagi. Malaikat yang sudah naik melapor, dia tugasnya selesai, nanti muncul malaikat yang baru. Kalau anak manusia, jadi ada bayi lahir, itu setan lahir, Pak. Tapi tenang, Allah ciptakan juga di saat yang sama malaikat. Bahkan tidak hanya itu lahir jasad. Kelahiran kolbu, kelahiran batiniah sendiri itu lahir kembali, itu Allah ciptakan malaikat rahmat di situ, yang tak terhingga jumlahnya, ya. Ijtami'una fi salati subhi wa salati asar. Kapan malaikat muta'aqibah yang shift pagi sore itu mereka berkumpul? Jadi mereka yang mau balik itu baliknya sore, yang sudah datang nyampainya asar. Jadi waktu asar nanti dan waktu subuh. Jadi subuh itu ada yang turun juga, ada yang naik. Itu mereka ketemu. Jadi yaltaquna fi zamanain, mereka ketemu di dua waktu, subuh dan asar. Maka orang-orang yang kumpul, yang bangun di jam-jam itu, nama dia tidaklah masyhur di bumi, tapi nama dia masyhur di langit. Jadi mau viral di langit? Mau viral di langit? Hidupkan subuh dan asar, ya. Yang paling berat itu asar, bukan subuh. Asar itu masa kita capek pulang kerja. Kalau subuh kita seger, bangun tidur seger, ya. Kecuali antum sama aja, ya, kadang sama aja, ya. Berarti memang lagi sholat tuh masih beban. Sholat itu belum menjadi hadiah, ya. Summa ya'ruju alladhi batu fikum fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa 'alamu bihim. Ketika ada yang naik, nah ini malaikat tadi nih malam kan naik subuh. Ketika sampai di hadirat Allah, jadi Allah itu bukan bertempat di langit, tapi Allah itu punya satu makhluk gaib untuk malaikat, disebut hadiratul malakut. Hadiratul malakut itu tempat para malaikat bersemayam di langit. Di situ Allah bertanya, wahai para malaikatku, dalam keadaan apa hambaku engkau tinggalkan? Kira-kira antum tadi dijawabnya gimana tuh? Sholat subuh ya? Alhamdulillah. Bahkan malaikat lanjut, setelah mereka subuh, ya Allah, malaikat ta'lim, membicarakan engkau, membaca ayat-ayat engkau, ya. Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka sholat, dan kami datang kepada mereka sholat. Jadi sore yang kami datang, mereka sholat. Kami tinggalkan mereka subuh, mereka lagi sholat. Atau sebaliknya, sore kami datang, ya Allah, mereka main handphone. Pagi kami tinggalkan, mereka juga masih main handphone. Gitu kan? Kira-kira Allah begitu dengar gimana tuh? Rasulullah nanya juga, ini kan hanya riwayat mengenai tentang malaikat dan Allah. Rasulullah juga nanya, Bapak Ibu, umatku lagi ngapain? Nanti malaikat bilang, wahai Rasulullah, ini aku malaikat sayyarah, tugasku menyampaikan salam umatmu. Dia bangun tidur sholawat, masuk rumah sholawat, naik kendaraan sholawat, mau ngapa-ngapain sholawat. Nabi kemudian tersenyum. Itu malaikat, namanya malaikat sayyarah.
malaikat yang namanya kalau bahasa Arab artinya malaikat mobil, tapi ini bukan mobil, ini malaikat cahaya. Jadi dia cepat sekali melaporkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara saudariku yang mengasihi Allah, kalau kita kerja di satu institusi, kita punya atasan, senang nggak cari perhatian atasan? Ya, ingin berbuat, lalu program yang berhasil itu dianggap sebagai keberhasilan kita, benar nggak? Betul? Ya, yang pernah kerja lah, atau ini pada pengangguran semua, atau pada ngantuk semua ini? Kita ingin cari perhatian orang di atas kita. Nggak usah jauh-jauh, anak kecil, anak-anak, dia mau bikin sesuatu, dia ingin nunjukin loh ke orang tuanya. Mah gitu, nunjukin ya. Nah, si bapak ibunya sibuk nonton sama main handphone. Rasanya nggak asik ketika nggak diperhatikan. Tapi ternyata Allah Maha memperhatikan. Dan ini Allah itu selalu nanya, padahal wa huwa a'lam, sedangkan dia Maha tahu. Jadi Allah itu Maha tahu tapi masih nanya. Jadi tugas malaikat melaporkan walaupun Allah sudah tahu jawabannya. Ya. Ketika kita sholat, maka rohani orang itu justru melewati hadrahnya malaikat, namanya hadratu rabbil arbab, hadirat Allah. Nah, ini coba kita baca ya. Wa min dzalika, dan di antara rahasia salat itu, kekhususan salat umat Nabi Muhammad SAW, fiha al-iqtirabu min hadrati rabbil arbab. Ini perhatikan, melihat sesuatu dengan dekat dengan sesuatu itu beda nggak? Melihat, mungkin Bapak Ibu senang seorang artis atau tokoh politik misalnya, melihat dia dengan mendekat kepadanya beda nggak? Beda? Ya. Itu kenapa kita kalau ketemu guru kita, orang-orang yang kita suka, artis yang kita idolakan, kita nggak hanya pengen lihat dia. Setelah melihat, kita ingin abadikan dengan berfoto. Bid'ah zaman now, ya, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya. Sahabat ada nggak begitu? Ya Rasulullah, nggak ada ya. Para sahabat menyimpan capture fotonya di kolbunya, disimpannya di kolbunya, disimpan di dalam khayalnya. Maka kemanapun Sayyidina Abu Hurairah memandang, yang dia pertama lihat itu nur Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Hurairah. Dia mau makan, mau minum, yang terbayang Nabi dulu. Dia teringat gimana cara Nabi makan. Itu. Nah, Sayyidina Abu Hurairah ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Allah itu dia di dalam sholat, dan sholat itu ada lagi yang lebih dekat, yaitu sujudnya. Maka ada ayat di surah Al-Alaq ayat 19, ujung Iqra ujungnya bahwa wasjud waqtarib. Dulu Nabi awal-awal baca ayat ini sujud sajadah, tapi belakangan tidak diamalkan oleh para imam, kecuali 1-2 imam. Wasjud, sujudlah kamu, waqtarib. Nah, kalau saya menerjemahkan bukan mendekatlah, sujudlah kamu, niscaya kamu didekatkan kepadaku. Gitu.
lagi Bapak Ibu, kenapa sujud itu terdekat? Seandainya Allah itu di langit, di aras, maka orang yang di gunung lebih dekat daripada kita. Jadi yang tinggal di apartemen lantai 30 itu lebih dekat kepada Allah. Betul nggak? Itu perkataan Ibnu Taimiyah yang paling aneh, yang digelari Syekhul Islam mengatakan itu. Maka ulama di zamannya kemudian menyidang beliau, lalu jawabannya nggak memuaskan, akhirnya masuk penjara. Apa kata Ibnu Taimiyah? Orang yang sholat di atas gunung itu lebih dekat kepada Allah daripada yang sholat di bawah gunung. Itu ada pada kitabnya. Aneh ya tuh. Berarti dia terjebak kepada Allah materi. Allah itu bertempat di suatu tempat, berarah. Ya, semoga Allah mengampuni Ibnu Taimiyah dan mengampuni pengikut-pengikutnya. Dosa kemudian kita bilang, oh mereka gak Islam, enggak. Mereka keliru dalam menginterpretasikan ayat-ayat tentang istawa, tentang Allah bersemayam. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu saya 2018, 19, oh itu jadi bahan olok-olokan kita itu. Ya, hari gini Allah di langit, nah itu gitu jadinya ya. Kalau sekarang kita nggak begitu, kita malah mikir, ya Allah, sampai segitunya kekeliruan menafsirkan ayat itu berefek kepada seorang yang namanya Imam Ibnu Taimiyah. Selevel Ibnu Taimiyah bisa terjebak kepada mematerikan Allah, apalagi pengikutnya. Maka jalan keluarnya bukan untuk buat debat terbuka dengan Wahabi, enggak. Jalan keluarnya kita memohon ampun untuk diri kita dan untuk mereka. Jangan-jangan selama ini kita bermuamalah dengan mereka tidak benar juga. Ya, meskipun depan masjid itu Habib sudah ada tulisan Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi bukan berarti Wahabi nggak boleh sholat di sini tuh. Syiah nggak, bukan, enggak. Tetap boleh sholat. Ini hanya menyebutkan manhaj masjid ini apa gitu. Dan itu keberanian yang mesti ada di banyak masjid, karena banyak masjid di Jakarta sudah hilang, banyuannya masih ada, bangunannya masih bagus, masjidnya udah hilang, paham nggak? Masjidnya dicolong, Pak. Fa'aktsir doa, karena posisi paling dekat hamba dengan Allah itu sujud. Jadi kalau sujud jangan cepat-cepat. Fa'aksiru ad-doa, banyak-banyaklah menyeru Allah, memanggil Allah. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau jadi imam nggak usah juga lama-lama, ya nanti jamaahnya pingsan. Ya kalau lama-lama kepala di bawah bisa pingsan ya, karena darahnya ke bawah semua tuh. Ya, darah ini mesti ngalir ke otak, tapi nggak boleh berlebihan. Ya, kecuali mau jadi atlet, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Baik, wa inna makana fi sujud qurbun khas lima fihi min mahdi dhullil ubudiyah li maqami izzatir rububiyah. Kenapa sujud itu paling dekat? Karena di saat itu si hamba menghinakan dirinya sehina-hinanya, meniadakan dirinya setiada-tiadanya. Disitulah dia merasakan Allah itu eksis dan ada. Karena yang mampu merasakan Allah itu Allah juga. Maka jika kita tidak meniadakan diri, maka nur rububiyah Allah itu tidak Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak dapat merasakan nur ilahiyahnya. Nah ini coba lihat, yang merasakan nur ilahiyah Allah siapa? Nur rububiyah Allah yang dititipkan kepada kita. Nah gimana caranya? Naikkan dirimu, rendahkan dirimu di hadapannya, baru engkau diberikan rasa itu. Itu sebabnya semua zikir setelah syahadat pembukaannya istighfar. Karena istighfar itu menghinakan diri dan pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam tidak ada pengakuan dosa kepada ustaz. Ya, tidak ada namanya pengakuan dosa kepada kiai. Meskipun di agama lain ada, itu urusan mereka. Di kita pengakuan dosa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa min dzalik, di antara kelebihan sholat yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi dekat, orang kalau dekat, apa yang bisa terjadi setelah itu? Bukan selfie, bukan foto. Apa yang terjadi kalau orang dekat? Bisa menyapa. Tidak hanya menyapa, bisa berdialog. Bisa berdialog. Kalau sudah dekat, bisa berdialog. Karena Allah itu tidak fisik, maka yang dapat berkoneksi dengan Allah itu nur rububiyah yang Allah tiupkan ke dalam diri kita, namanya ruh. Tapi ruh itu bukan Tuhan. Ruh itu dia pengejawantahan sifat-sifat Allah yang ada pada ruh. Makanya janin itu nggak bisa melihat sampai ruh ditiup. Berarti ruh ini itu yang melihat. Orang meninggal, mata masih ada nggak? Kenapa dia nggak bisa lihat? Karena ruhnya sudah dicabut. Jadi sebenarnya yang melihat bukan mata ini, bukan telinga ini. Jadi walaupun secara fisik Bapak Ibu tubuh ini yang datang, tapi yang menyuruh datang bukan tubuh ini. Yang lagi dengar bukan telinga itu yang sedang mendengar roh. Itulah sir rububiyahnya Allah. Tapi ingat, ini akidah Ahlussunnah yang menjadi panduan orang bertasawuf. Tapi banyak orang lupa di sini. Kekeliruan dalam belajar ilmu hakikat, ya, keracunan hakikat namanya. Ada satu ungkapan, ana sirullah wa ana sirullah wa huwa sirri, wa ana sirrul insan, ya. Manusia itu sir aku, sir Allah, sedangkan aku sirnya manusia. Coba perhatikan, Allah menyebut aku rahasianya manusia, manusia rahasia aku. Kalimatnya bukan aku adalah insan, bukan. Kalimatnya apa? Aku rahasianya insan, bukan insan. Aku rahasia manusia, bukan manusia. Manusia rahasiaku, bukan manusia adalah aku. Hati-hati yang belajar ilmu tasawuf hari ini, orang lewat YouTube banyak sekali. Tapi ternyata si ustadznya nggak ngerti bahasa Arab. Bisa nulis bahasa Arab tapi salah-salah, dan menerjemah bahasa Arabnya keliru, akhirnya berhakikat tentang Allahnya keliru. Dan ini sudah mulai kita lihat hari ini banyak sekali, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau sudah dekat bisa menyapa, bisa bersalaman kalau kita ketemu orang fisik. Tapi kalau ke Allah, jangan dikira Allah itu galak. Yang kita bayangkan Allah galak, benar. Yang antum bayangkan selalu Allah itu pengancam neraka, suka marah-marah kalau nggak sholat. Selalu itu yang diajarin sama orang tua. Ya, ini banyak orang tua yang hadir pagi ini. Tolong ajarkan anak bukan lagi Allah yang maha mengancam, tapi Allah yang maha rahman, maha rahim. Coba lihat, semua surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu, surat Bara'ah, Taubah, ditutup tetap dengan wabil mu'minina ra'ufun rahim. Lalu kenapa Allah begitu? Kenapa kita nggak meniru yang itu? Kenapa anak-anak yang kemudian kita dulu pernah anak-anak, apa-apa kemudian diancam? Hasilnya beragama itu takut dan tegang. Betul ya? Dan hasilnya lagi apa? Khotbah-khotbah isinya menegangkan semua, ya. Padahal khotbah kajian itu harusnya syahdu di dalam kolbu, karena itu membuat kita bisa terkondisikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya nggak sedih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lapor saya kalau nggak bisa tidur terus dengerin pengajian Buya gitu. Saya nggak sedih Pak, saya malah senang. Oh, berarti Allah izinkan kajian saya, mungkin suara yang Allah berikan ini suara dari Allah, bukan dari ciptaan Bapak Ibu saya.
ilmunya ilmu milik Allah, bukan ilmu saya. Allah izinkan mengantarkan tidur seseorang. Seandainya orang itu mati lagi tidur, dia mati dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ilmu psikologi, orang nggak bisa tidur kecuali gelombang otaknya mulai tenang. Semoga Allah jadikan suara ini menenangkannya. Tapi jangan tidur di depan saya. Anas, ya, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini rahasia salat. Innal mu'mina idza kana fi shalah, orang beriman itu kalau salat, fa innama yunaji rabbah, dia sedang berbisik-bisik manja dengan Allah. Yunaji, naja, yunaji, munajatan, manja, itu satu akar kata sebenarnya. Manja itu tempat melepaskan beban-beban hati. Itu namanya bermanja-manja. Itu bukan bahasa Melayu, itu bahasa Arab. Ya, naja. Maka bermunajat dikembalikan ke bahasa asalnya, itu berbisik-bisik mesra dengan Allah SWT. Tapi kebanyakan kita memahami munajat itu cuma minta-minta. Saya lagi butuh, saya minta. Saya lagi perlu, saya minta. Jadi kita ke Allah itu cuma sebatas perlu. Di luar keperluan itu kita gak datang ke Allah dan gak bermanja-manja kepada Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, ibu-ibu khusus, punya pasangan itu hanya sekedar, mohon maaf, hubungan seksual, nafkah, duit, atau juga pengen dibersamai, ditemenin makan, ditemenin ngobrol, itu enggak? Benar? Atau sekedar pengen dapat suami yang menafkahi, matre namanya, atau hanya sekedar biologis, itu namanya budak syahwat? Bukan. Saya yakin itu perlu semua, tapi ada yang lebih perlu, yaitu teman hidup. Betul nggak? Ya. Teman ngobrol gitu, ya. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yamini. Meskipun Allah tidak fisik, tapi kalau salat menghadapnya ke mana? Ke depan. Maka sebagai adab simbolis, orang Arab dulu itu kalau mereka meludah, itu mudahnya di masjid. Sekarang ada yang berani mudah di masjid? Ya, mereka mudah di masjid, Pak. Mereka mudah ke depan, gitu. Jadi Nabi itu sering kerja bakti sekedar bersihin ludah Arab Badui di tembok masjid. Itu kerja Nabi itu. Tiap hari ngecek, berarti ada Arab Badui nih di saf pertama gitu. Yang nggak berani Arab Badui duduk cuma di belakang imam langsung. Orang udah tahu itu bab Abu Bakar, bab Umar, bab Utsman bin Ali. Gak ada yang berani duduk di situ. Ya, kecuali mereka sakit. Jadi kalau Sayyidina Ali nggak datang sholat langsung ketahuan. Maka suatu kali Sayyidina Ali nggak datang. Ditanya, Aina Ali? Mana mantuku Ali? Masa mantu Rasulullah nggak sholat berjamaah di masjid? Apa jawaban sahabat? Ya Rasulullah, ishtaka Aina, matanya sakit. Langsung Nabi jenguk. Nabi nggak marah-marah, ya. Nabi nggak bilang neraka ente, gitu. Gak pantas ente jadi mantu aneh, begitu. Nabi malah apa? Nabi salami, Nabi tanya. Orang sakit tuh pengen ditanya. Jadi salah satu cara Allah berkalam kepada si hambanya itu lewat ada orang yang menjenguknya. Nah, ada satu hadis lewat Imam Muslim. Apa kata Allah Ta'ala, hadis qudsi? Ya abdi, wahai hambaku, maritu falam ta'udni, aku sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Nanyalah si hamba, ya Allah, engkau kan Tuhan, tidak mungkin sakit. Apa jawaban Allah Ta'ala?
Maridu abdi falam ta'udhu, hambaku sakit, kenapa kau tidak jenguk? Jadi menjenguk si hamba yang sakit itu menumbuhkan ada perasaan empati, nggak hanya simpati. Betul nggak? Kasihan nggak kalau orang sakit? Di saat kasihan, itulah saat kita sedang mengekspresikan rahman rahimnya Allah SWT. Law udtahu lawajadtani inda, wahai hamba, jika engkau menjenguk hambaku yang sakit itu, engkau sedang menjengukku. Lawajadtani indahu, engkau akan temui aku di sana. Apa yang ditemui? Rahman rahimnya Allah SWT. Jangan GR terus ngomong gini, saya ini kalau dapat ilham tentang orang mati pasti mati. Bangga dia. Ya, emang kamu siapa? Ya, saya mau tanya nih Bapak Ibu yang asik dengan ilham-ilham sampah itu, ya, mohon maaf. Orang itu mati karena kita dapat ilham atau karena Allah menakdirkan dia mati? Nih, 02 menang nih. Ya, itu karena ada wali mengatakan, saya dapat ilham, Sianu menang. Sianu menang itu karena ilham si wali atau karena kehendak Allah? Kita sering kejebak, sering takjub. Ini yang disebut muhlikat, yang membuat seorang hamba itu amalnya binasa, dirinya binasa ketika dia yu'jib, ya, dia takjub kepada dirinya, amalnya, ilmunya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu. Yang boleh itu menceritakan nikmat Allah karena dia dari Allah, bukan karena itu ada pada kita. Ya. Ini bagian terakhir barangkali, ya. Jadi ketika kita sholat, batuk, Bapak kalau batuk tutup tangannya, karena kita sedang menghadap ke Allah, ya. Batuk ke bawah, karena kalau ke kiri ada orang juga, ya. Benar nggak? Nah, dalam hadis ini menarik, sebelah kananmu malaikat, sebelah kirimu syaitan atau jin. Nah, ini ungkapan majazi sebenarnya, bukan hakiki, karena malaikat ada kiri kanan kita, jin, syaitan juga ada kiri kanan kita, ya. Nah, sebagai penutupnya apa? Anna salata fiha tawajjuh wal ikbal ala Allah. Salat itu adalah tawajjuh. Tawajjuh itu artinya menghadapkan ruh qalbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajjuh dan ikbal ini dua sinonim. Kita sering kasih nama orang Iqbal, ya, tapi nggak ada kan nama orang Tawajuh. Ada nama orang Tawajuh nggak ada, ya. Tapi sering kita dengar nama orang Muhammad Iqbal. Itu nama filsuf di Pakistan, ya, filsuf Muslim. Jadi Iqbal itu hati menghadap kepada Allah. Lawan dari tawajuh dan Iqbal itu adalah i'rad wal idbar. Al-i'rad wal idbar, berpalingnya hati kepada Allah, dari Allah menghadap dunia. Oleh karenanya, ini asrar daripada baca doa iftitah yang ada kalimat wajjahtu. Wajjahtu itu betul-betul membuat seseorang kolbunya berhadap kepada yang membolak-balik kolbu, ya. Nah, Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibla wajhi, fa inna Allah qibla wajhi idza shalla." Jika kalian sholat, jangan meludah ke depan arah wajahnya. Fa inna Allah, perhatikan ini,
sesungguhnya Allah qibala wajhihi, di arah tatapan wajahnya, idza shalla, jika dia salat. Berarti kalau orang salat, hadapan wajah dia langsung nurullah ada di situ. Tapi kalau dia selesai salat, nurullahnya kemudian tidak lagi disebut simbolnya di depan. Oke? Wajahnya, fa innallaha qibala wajhihi. Maka yang dapat menatap wajah Allah itu juga hanya wajah Allah. Karena kullu man 'alaiha fan, semuanya binasa kecuali hanya wajah Allah yang Dzul Jalali wal Ikram, yang maha perkasa. Maka binasakan wajah kita, hinakan wajah kita, baru di saat itu Allah menunjukkan kemuliaan wajahnya. Itu caranya. Jadi bagaimana cara menghadapkan wajah kita kepada Allah? Hinakan wajah ini di hadapannya, maka Allah akan muliakan wajah kita. Ya, barangkali itu Bapak Ibu beberapa kelebihan sholat. Nanti masih banyak lagi, termasuk tadi yang saya tanyakan, emang sholat ngapain sih? Ya, kok baca-baca Fatihah itu ngapain? Apa sebenarnya yang ada di Fatihah? Nah, insya Allah di pengajian Ba'da Ramadan, insya Allah nanti kita bahas lanjutan kitab ini. Jadi ini sekaligus tawakufan, dan seandainya umur kita masih panjang, semoga masih dipanjangkan Allah dalam kebaikan, kita lanjutkan Ba'da Aid insya Allah. Jika tidak, ya semoga Allah ridho dan kita saling melepas memaafkan, ya.